OTW 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 guys. Terus Bab 2497 sampai bab 2500, akuisisi sebuah perusahaan. Lang Hongjun dikejutkan oleh kata-kata Ye Chen dan berkata, "Tuan Ye, jika Anda ingin mengakuisisi perusahaan komunikasi dengan fondasi yang cukup, biayanya setidaknya $1 miliar AS. Akankah investasinya menjadi terlalu tinggi? Saya khawatir akan sulit mencapai profitabilitas." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Keuntungan bukanlah hal yang paling penting. Bagaimana menyelesaikan kebutuhan mendesak kita saat ini adalah hal yang paling penting." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Masalah terbesar kita saat ini adalah waktunya sangat sempit. Jangankan 1 tahun atau 1 bulan, meskipun itu 1 hari atau 1 jam, kita harus berusaha yang terbaik. Waktu masih jauh lebih penting daripada uang." Ye Chen berhenti sebentar dan melanjutkan, "Jika Anda ingin melampaui dengan pesatnya perkembangan orang biasa, kita harus mengubah cara berpikir yang hanya menyelesaikan kebutuhan mendesak. Jika tidak ada orang atau tidak dapat merekrut orang, jika kita masih berhenti pada bagaimana menyelesaikan masalah perekrutan orang, pada dasarnya akan sulit untuk mencapai hal-hal besar. Kita harus melakukannya. Prasyarat untuk hal-hal besar adalah polanya harus cukup besar. Ketika perusahaan besar menghadapi hal yang sama masalah, mereka tidak akan memikirkan bagaimana membangun tim dari awal dan kemudian mengembangkan produk. Solusi pertama yang akan mereka pikirkan adalah langsung beli produk yang tepat di pasar." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Elon Musk tidak akan menyia-nyiakan waktu dan tenaga yang berharga untuk membangun Twitter sendiri, dan langsung saja membeli Twitter. Baginya dikatakan paling irit. Namun demikian juga bagi kami. Jika masih perlu merekrut karyawan satu persatu, variabelnya terlalu besar. Bahkan jika Anda berharap untuk menyelesaikan masalah dalam 2 tahun, begitu ada pergantian personel, kali ini akan berubah, masih jauh. Pertama-tama, siklus rekrutmen pasti lebih lama. Dari diharapkan, awalnya direncanakan untuk merekrut cukup banyak orang dalam 3 bulan, tapi sebenarnya mungkin memakan waktu setidaknya setengah tahun atau bahkan lebih lama. Kedua, stabilitas staf tidak mencukupi. Sebuah tim yang telah direkrut selama beberapa bulan akan memakan waktu di setidaknya beberapa bulan lagi untuk berlatih. Namun begitu orang-orang baru yang telah mereka latih dengan susah payah tiba-tiba harus pergi, beberapa bulan itu mungkin terbuang percuma. Perekrutan dan pelatihan adalah kerja keras selama setengah tahun. Itu akan sia-sia. Di saat itu, kita tidak punya pilihan lain selain memulai proses dari awal lagi. Selain itu, karyawan tidak hanya stabil. Prasyarat stabilitas adalah mereka harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengatasi pekerjaannya. Ini kita masih perlu berinvestasi dalam biaya coba-coba yang tidak diketahui. Jika kita memilih orang yang salah, kita harus memulai dari awal lagi. Dengan cara ini, kita mungkin tidak dapat mencapai tujuan yang ingin kita capai bahkan dalam 3 tahun. Selain itu, Anda selalu harus bekerja keras untuk melakukan sesuatu. Jika Anda tersandung dari awal, hilangnya energi dan kepercayaan diri tidak akan terbayangkan, dan akan sulit untuk menjadi lebih besar dan lebih kuat. Pada titik ini, Ye Chen melihat di Lang Hongjun dan berkata dengan serius, "Saudaraku, meskipun Anda sangat termotivasi sekarang, jika Anda benar-benar menghadapi berbagai kesulitan di tahap awal personel, Anda tidak akan termotivasi seperti sekarang dalam 1 atau 2 tahun." Lang Hongjun merenung sejenak dan mengangguk ringan, menghela nafas. "Kamu benar, energi dan kepercayaan diri semakin berkurang, dan pada akhirnya, seluruh orang mengalami depresi. Saya seperti ini sebelumnya. Saya dipecat dari pekerjaan pertama saya, dan menurutku itu bukan hal yang besar. Lagi pula, jika kamu memiliki bakat yang nyata dan pengetahuan praktis, pasti tidak akan sulit untuk mencari pekerjaan. Tapi aku tidak menyangka bahwa menabrak tembok lagi dan lagi akhirnya menghabiskan semua pekerjaanku. Semangat juang." Pada titik ini, Lang Hongjun tiba-tiba membeku di tempat dan bergumam,
begitulah saya, dari seorang ahli komunikasi yang sombong dan sombong, hingga seorang pelaut yang bersedia pergi ke Meksiko untuk bekerja sebagai kuli. Ye Chen tersenyum tipis dan bertanya, "Saudaraku, jam berapa gajimu paling tinggi? Untuk perusahaan mana pekerjaan ini, Lang?" Hongjun berkata dengan tergesa-gesa, "Ini adalah perusahaan komunikasi lama di Amerika Serikat." Ye Chen bertanya lagi, "Berapa nilai pasar perusahaan saat ini?" Lang Hongjun berpikir sejenak dan berkata, "Perusahaan ini sangat makmur dalam beberapa tahun terakhir, ketika nilai pasar berada pada titik tertinggi, melebihi 10 miliar dolar AS. Namun karena gelembung terus pecah dan kinerja terus menurun, pas saya dipecat, nilai pasarnya seharusnya hanya lebih dari 10. Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, "Apa dasar dari perusahaan ini, Lang?" Hongjun berkata, "Dasar teknis perangkat lunak dan perangkat keras sangat baik. Tetapi alasan mengapa hal itu menurun dalam beberapa tahun terakhir adalah karena arah pasar belum ditemukan dengan benar. Orang yang bertanggung jawab salah menilai arah pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras, pasar komunikasi, dan kemudian secara bertahap berubah menjadi bisnis CCC telah mati, dan kemudian beralih ke berpuas diri dan menyediakan peralatan perangkat keras dan dukungan teknis kepada perusahaan komunikasi lainnya." Ye Chen berkata dengan heran, "Itu tepat bagi kami. Jika bisnisnya berjalan dengan baik dan nilai pasarnya tinggi, akan sulit bagi kami untuk memenangkannya. Dan setelah kami memenangkannya, bisnis Tuce juga akan menang, melibatkan banyak pengalaman. Tetapi sekarang ia berspesialisasi dalam peralatan perangkat keras dan dukungan teknis. Bukankah tepat untuk melayani kita? Bagaimanapun, kami tidak sedang mengejar pendirian perusahaan komunikasi baru di seluruh dunia. Kami hanya berharap dapat membangun jaringan komunikasi kami sendiri sesegera mungkin, Lang." Hongjun mengangguk dan berkata, "Jika digabungkan dengan situasi kita, itu memang sangat cocok. Kita dapat menggunakan banyak teknologi perusahaan ini secara langsung, dan hampir semua orang yang tersisa di perusahaan ini adalah peneliti ilmiah. Meskipun pasar sedang dalam kekacauan, namun kekuatan penelitian dan pengembangannya tidak dapat diremehkan." Ye Chen berkata tanpa berpikir, "Itu dia, saudaraku. Berkemas dan segera kembali ke Amerika bersamaku, Lang." Hongjun berkata dengan heran, "Kembali ke Amerika, Tuan Ye? Saya baru berada di sini beberapa hari, dan saya belum menyelesaikan apapun." Ye Chen berkata, "Sekarang lebih penting untuk membeli klub lama Anda sesegera mungkin. Setelah tiba di Amerika Serikat, Anda bisa langsung ke perusahaan ini. Bos perusahaan berbicara tentang akuisisi. Bukankah Anda mengatakan bahwa nilai pasarnya mungkin lebih dari 1 miliar dolar AS? Asal dia mau ambil tindakan, saya bisa tawarkan sampai 2 miliar dolar AS. Kalau kita bisa bernegosiasi, itu tergantung kemampuan saudara." Lang Hongjun tercengang saat mendengar ini, dan berseru, "Tuan Ye, apakah Anda benar-benar ingin membeli perusahaan itu?" "Ya." Ye Chen mengangguk dengan tegas dan berkata, "Beli dan biarkan ia merancang satelit untuk kita. Karena ia memiliki teknologi yang sudah jadi, satelit itu akan dapat dirancang dalam beberapa bulan, bukan, setelah beberapa bulan produksi, ia akan siap diluncurkan pada paruh pertama tahun depan." Lang Hongjun berkata dengan semangat, "Tidak butuh waktu lama. Perusahaan itu sendiri sedang mengembangkan satelit komunikasi untuk banyak perusahaan besar. Baik teknologi maupun rantai pasokannya sudah lengkap. Jika kita berhasil mendapatkannya, kita hanya perlu melakukan penyesuaian tertentu pada basis aslinya. Setelah digunakan, Anda dapat mengembangkannya satelit komunikasi Anda sendiri sesuai dengan kebutuhan Anda dalam waktu paling cepat 3 bulan." Berbicara, Lang Hongjun menambahkan, "Jika kita mencadangkan kuota peluncuran dengan perusahaan peluncuran komersial sekarang, satelit kita sendiri dapat diluncurkan ke orbit segera pada musim gugur dan musim dingin ini." Ketika Ye Chen mendengar ini, dia berkata tanpa berpikir, "Oke, hebat, saudaraku. Kembalilah ke Amerika Serikat bersamaku kali ini. Kamu harus mengatasi semua kesulitan dan memenangkan perusahaan ini." Beberapa jam kemudian,
Ye Chen kembali ke Amerika Serikat bersama Lang Hongjun. Pesawat pertama kali mendarat di Providence. Setelah Ye Chen turun dari pesawat, langsung lepas landas kembali membawa Lang Hongjun, Hongwu, dan Chen Zekai ke Silicon Valley. Alasan mengapa Hongwu dan Chen Zekai diizinkan menemani Lang Hongjun terutama untuk melindungi keselamatan pribadi Lang Hongjun. Bagaimanapun, mereka akan membahas bisnis bernilai miliaran dolar, dan tidak yakin apakah Mei Yuzhen memiliki hal lain yang tidak diketahui di dalamnya. Amerika Serikat kaki tangan King. Dengan mereka berdua menemaninya, Ye Chen merasa relatif lega. Ye Chen turun dari pesawat sendirian dan kembali ke hotel tempat dia menginap bersama Xiao Churan. Dalam beberapa hari berikutnya, dia meminta Fei Kexin untuk membantu mengantarkan sejumlah bahan obat, dan saat Xiao Churan berada di kelas pada siang hari, dia menyempurnakan sejumlah pil baru yang dapat menyebarkan darah dan menyelamatkan jantung. Kemudian, dia mencampurkan 1 pil Pei Yuan dan 2 pil peremajaan ke dalamnya, dan menggabungkannya dengan sejumlah besar bahan obat terutama untuk memperkuat tubuh, dan melelehkan ribuan pil yang mengandung cukup kekuatan obat dan aura. Khasiat ramuan ini tidak sebaik ramuan penyebar darah dan penyelamat jantung, namun dapat dengan mudah melarutkan racun dalam tubuh para prajurit dan pengawal ksatria yang tewas tersebut, membantu mereka mematahkan belenggu yang diturunkan dari generasi ke generasi, selama ratusan tahun. Selain menyiapkan penawarnya, Ye Chen juga membuat 2 rangkaian rencana aksi untuk dirinya sendiri. Pilihan pertama adalah mencari peluang di laut untuk menyelinap ke kapal barang yang mengangkut penawarnya, mengambil rute pengiriman obat, menemukan cara untuk mendapatkan rahasia tingkat tinggi tentang organisasi ini, dan kemudian mencari peluang untuk menjatuhkan penawarnya. Alternatif rencananya adalah mencari cara untuk menyelinap ke tambang tembaga, menunggu Jie Dushi mendapatkan penawarnya, lalu diam-diam menyerang Jie Dushi. Keuntungan dari yang pertama tidak hanya dapat menghubungi orang-orang di tingkat yang lebih tinggi, tetapi juga satu langkah lebih awal. Dengan cara ini, jika rencana ini gagal, Anda juga dapat memilih yang terakhir. Tetapi jika yang terakhir adalah pilihan pertama, maka pada dasarnya tidak ada alternatif yang cocok. Mengenai cara menaiki kapal barang yang bergerak dengan tenang, Ye Chen juga memikirkan rencana yang layak dan memberitahu Wan Po Jun tentang persyaratannya terlebih dahulu sehingga dia dapat mempersiapkan dirinya sendiri terlebih dahulu. 4 hari kemudian, Ye Chen menggunakan alasan yang telah dicoba dan diuji yaitu, menunjukkan Feng Shui kepada klien, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Churan untuk saat ini, membawa ransel tahan air hitam, dia naik pesawat penumpang Concorde dan berangkat langsung dari Providence ke Beirut, ibu kota Lebanon. Beirut terletak di sisi paling barat timur tengah dan di pesisir paling timur seluruh Laut Mediterania. Kota ini menghadap Siprus di seberang laut, dengan jarak terpendek hanya 200 km. Ketika Ye Chen tiba di Beirut, hari sudah gelap, dan Wan Po Jun sudah menunggu untuk menyambutnya. Pertama kali dia melihat Ye Chen, dia melapor kepada Ye Chen Hui, "Tuan Ye, 7 pengawal kavaleri dan 547 semuanya telah diatur untuk naik ke kapal terlebih dahulu. Kebetulan sebuah kapal kargo dari Yisu Shipping baru saja tiba, setelah melintasi terusan Suez. Tujuan pertama adalah Siprus. Jadi saya menggunakan helikopter untuk mengirim orang ke terusan Suez terlebih dahulu. Nanti hari ini, mereka akan tiba di Limassol, pelabuhan terbesar di Siprus." Ye Chen mengangguk. Bertanya kepadanya, "Tambang tembaga mereka ada di Limassol, kan?" "Iya." Wan Po Jun berkata, "Lokasi spesifik tambang tembaga tersebut berada di pantai sekitar 30 km timur laut Limassol. Ia memiliki dermaga sendiri." Ye Chen bertanya lagi, "Sudahkah Anda mengetahui kemana kapal yang membawa perbekalan berangkat dari Turki?" "Sudah jelas," Wan Po Jun berkata, "menurut data penjualan tambang tembaga yang mereka hasilkan semua biji tembaga terjual ke pabrik peleburan tembaga di Provinsi Hatay, Turki. Diduga untuk menekan biaya transportasi, pabrik peleburan tembaga ini membeli kapal barang seberat 8.000 ton khusus untuk mengangkut tembaga dari Siprus. Untuk biji,
jalur pengirimannya juga sangat tetap, yaitu dari Pelabuhan Iskenderun di Provinsi Hatay, Turki, ke pelabuhan milik tambang tembaga Limassol. Seluruh perjalanan sekitar 210 mil laut, hampir 390 mil laut, 10 kilometer. Ye Chen bertanya kepadanya. Sudahkah Anda memahami pergerakan kapal ini? Iya. Wan Pojun menjelaskan, informasi pendaftaran mereka sangat formal, jadi informasi kapalnya juga dapat ditemukan. Kebetulan Esu Shipping memiliki kapal yang melewati bagian timur Siprus menuju Turki, dan ada juga kapal yang kembali. Kami telah memantau data radar navigasi kapal tersebut, dan menemukan lokasi kapal ini di radar navigasi. Menurut informasi, kapal ini berangkat dari Pelabuhan Iskenderun lebih dari 6 jam yang lalu dan sekarang telah menempuh hampir setengah perjalanan. Kapal itu akan tiba di Limassol dalam lebih dari 3 jam. Oke. Ye Chen mengangguk sedikit, dan bertanya, apakah speedboat yang disiapkan untuk saya sudah siap? Siap, Wan Pojun berkata, sesuai permintaan Anda, sebuah speedboat yang dilengkapi dengan 6 motor tempel Mercurius telah disiapkan. Kecepatan maksimumnya bisa mencapai 120 km per jam, Ye Chen segera berkata, bawa saya ke sana sekarang. Wan Pojun mengantar Ye Chen ke garis pantai yang tidak berpenghuni. Saat ini, ada sebuah mobil pickup berukuran besar yang telah dimodifikasi terparkir di tepi pantai. Bagian belakang truk pickup menghadap ke laut, dan di bagian belakangnya dipasang benda berukuran 6 hingga 7 meter yang dibungkus terpal hitam, kembali dengan trailer. Wan Pojun mengangkat terpal, dan sebuah speedboat ramping mulai terlihat. Wan Pojun segera bertanya kepada Ye Chen, Tuan Ye, apakah Anda ingin bawahan Anda pergi bersama Anda? Ye Chen melambaikan tangannya, saya bisa pergi sendiri. Anda dapat memanfaatkan waktu untuk naik ke kapal dengan helikopter untuk bertemu yang lain. Ikuti perintah saya di kapal. Wan Pojun mengangguk, mengeluarkan ransel dari kabin, dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, semua yang Anda ingin saya persiapkan sudah siap, dan komunikator satelit juga sudah di dalamnya. Oke. Ye Chen melompat ke atas perahu dan sempat memahami pengoperasian speedboat, lalu berkata kepada Wan Pojun, Pojun, buang perahu itu ke laut. Baik, Tuan Ye. Wan Pojun mengemudikan truk pickup dan perlahan-lahan membuang rangka derek di belakangnya ke laut. Saat speedboat memasuki air, seluruh kapal terapung. Ye Chen menyalakan mesin, dan suara Wan Pojun datang dari komunikator, berkata, Tuan Ye, Anda dapat mencapai rute kapal dengan berkendara 130 km sesuai arah 320. Jika tidak ada masalah, kami seharusnya bisa tiba di lokasi yang dijadwalkan setengah jam lebih awal darinya. Oke. Ye Chen berkata kepada Wan Pojun melalui komunikator, Pojun, ayo kita bertemu di Siprus. Setelah itu, dia mengendalikan speedboat dan membuangnya ke laut. Lalu 180 meter di atas laut ia berbelok dan berlayar ke Laut Mediterania yang luas. Lebih dari 1 jam kemudian, Ye Chen telah tiba di lokasi yang ditentukan di peta rute. Setelah dia menghentikan speedboat sekitar 1 mil laut dari jalurnya, dia membuka paket yang telah disiapkan Wan Pojun untuk dirinya sendiri dan mengeluarkan pakaian malam hitam tahan air. Setelah itu, ia mengenakan baju tidur, mematikan mesin speedboat, bahkan mematikan radar navigasi kapal. Suara Wan Pojun datang dari komunikator satelit. Tuan Ye, kapal itu berjarak kurang dari 20 mil laut dari Anda. Kami akan memantau posisinya secara real time dan melaporkan kepada Anda tepat waktu, sekitar 2 detik kemudian 10 menit kemudian. Ye Chen sudah bisa melihat lampu kapal barang di permukaan laut. Setelah memastikan dengan Wan Pojun bahwa kapal inilah yang dia cari, dia memanggul ransel tahan airnya, mengunci kunci di antara kedua tali pengikatnya, dan menatap kapal barang yang mendekat. Ketika lawan berada kurang dari 2 mil laut darinya, Ye Chen menggunakan pedang yang menusuk jiwa untuk dengan tegas memotong speedboat menjadi 2. Ketika speedboat itu tenggelam ke laut,
dia menyuntikkan energi spiritual ke kakinya dan menggunakan energi spiritual untuk menutupi dirinya sepenuhnya di bawah kakinya. Orang-orang disangga di atas laut. Segera setelah itu, dia berlari menuju kapal barang yang bergerak seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar di laut. Saat ini, kapal kargo berbobot kurang dari 10.000 ton ini sedang berlayar dengan kecepatan penuh di laut. Kebisingan dan naik turunnya pelayaran kapal membuat mereka sama sekali tidak sadar bahwa di sisi kiri mereka, di atas laut, ada bayangan hitam berlari ke arah mereka dengan cepat. Dan bayangan gelap ini adalah Ye Chen. Karena energi spiritualnya, ia seperti menginjak dua bantalan udara tak kasat mata di bawah kakinya, telapak kakinya selalu berjarak sekitar 10 cm dari air. Setiap langkah Ye Chen menghadapi ombak akan menimbulkan percikan air di bawah kakinya. Jika terjadi pada siang hari, tidak hanya akan sangat mencolok, tetapi begitu seseorang melihatnya, mereka mungkin akan ternganga. Namun, laut saat ini gelap gulita, dan dia berpakaian hitam, membuatnya tampak seperti hantu. Bahkan musuh dengan indera penciuman yang tajam tidak menyadari sesuatu yang aneh. Saat dia semakin dekat ke kapal, Ye Chen bahkan bisa melihat beberapa penjaga dengan senjata berdiri di samping pagar geladak dan jembatan. Seperti kebanyakan kapal kargo, walaupun tonase kapal kargo ini tidak terlalu besar, namun strukturnya sedemikian rupa sehingga gudang kargo berada di bagian depan dan tengah kapal, serta seluruh anjungan berada di buritan. Jembatan merupakan bangunan atas kapal barang. Kabin yang mengontrol pengoperasian kapal dan tempat tinggal awak kapal semuanya terkonsentrasi di sini. Ada total 6 penjaga di kapal saat ini, 2 di antaranya berada di haluan, 2 di kedua sisi kapal di tengah, dan 2 di platform luar di tingkat tertinggi jembatan. Karena tidak ada kapal lain yang terlihat dengan mata telanjang di perairan terdekat, para penjaga ini agak lemah, mereka hanya berdiri di sana seperti biasa. 2 orang di belakang kapal bahkan merokok bersama. Ye Chen memikirkannya dan memilih untuk menaiki kapal di buritan. Meskipun sebagian besar personel pihak lain terkonsentrasi di sini, karena seluruh mesin dan baling-baling kapal juga berada di buritan, lingkungan di sini adalah yang paling berisik. Bahkan jika kapal pihak lain memiliki ahli seni bela diri, Anda tidak takut pihak lain akan menyadarinya. Kedua penjaga yang merokok di buritan kapal tidak menyadari bahwa bayangan hitam mendekati kapal di bawah hidung mereka, melompat ke laut, dan langsung naik ke sisi kiri jembatan. Setelah Ye Chen menggunakan energi spiritualnya untuk menyelidiki, dia menemukan ada 15 orang di seluruh bangunan jembatan 4 lantai. Selain 2 penjaga di lantai atas, ada 3 orang lainnya di dalam kokpit. Dari 10 sisanya, 8 orang berada di lantai 3 dan 2 orang di lantai 2. Selain itu, ada 4 orang di ruang mesin di bawah jembatan. Ye Chen berspekulasi bahwa 3 orang di kokpit dan 4 orang di ruang mesin harus menjadi staf yang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal. Kapten mungkin salah satu dari 3 orang di kokpit, tetapi komandan tertinggi di kapal harus tidak termasuk dalam daftar ini. Adapun komandan sebenarnya, dia harusnya termasuk di antara 10 orang di lantai 2 dan 3. Oleh karena itu, Ye Chen memusatkan energi spiritualnya di lantai 2 dan 3 dan melakukan penyelidikan lebih rinci terhadap 10 orang ini. Sekilas tidak masalah, dia segera menemukan bahwa 8 orang di lantai 2 tersebar di 4 ruangan kecil, 2 orang per kamar terasa seperti asrama kru. Ruangan tempat 2 orang berada di lantai 3 jauh lebih besar, luas 1 ruangan setara dengan 3 asrama kru. Yang lebih tidak diharapkan Ye Chen adalah 2 orang di lantai 3 saling berpelukan, melakukan gerakan yang intens dan berkeringat. Ye Chen diam-diam berpikir, jika Anda pergi menjalankan misi dengan perahu dan Anda masih dapat melakukan hal-hal biasa di atas kapal, saya pikir komandan tertinggi kapal ini pasti salah satunya. Jadi, dia langsung memanjat pagar di atas kapal. Lantai 3 dan menyelinap masuk kunjungi tempat istirahat 3 lantai di gedung jembatan. Luas bagian dalam bangunan jembatan sangat luas,
Di lantai 3 selain ruangan besar tempat 2 orang bersenang-senang, juga terdapat ruang konferensi besar, restoran, dan kamar mandi. Ye Chen melewati kamar kosong ini dan sampai ke pintu kamar terdalam kedua orang di dalam baru saja selesai berkelahi. Pada saat ini, terdengar suara gemerisik orang-orang berpakaian di dalam, dan kemudian seorang pria tersenyum dan berkata, "Tunggu saya akan pergi ke kokpit dan melihatnya." Orang lain tidak berbicara, tetapi hanya mendengar dua. Orang itu, ada ciuman berminyak, lalu terdengar suara langkah kaki mendekati pintu dari jauh ke dekat. Ye Chen memegang pedang penusuk jiwa di telapak tangan kanannya dan bersiap untuk itu. Saat pintu terbuka ke dalam, dia melihat seorang pria parubaya keluar dari pintu. Sebelum pihak lain bisa bereaksi, Ye Chen bergegas masuk dengan kecepatan yang sangat cepat, mencekik leher orang lain dengan tangan kirinya, lalu menutup pintu dengan kakinya. Kekuatan lawan telah mencapai kesempurnaan agung alam Ming. Melihat serangan Ye Chen dalam sekejap, dia tanpa sadar ingin menyerang dengan kedua tangannya. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, Ye Chen langsung menggunakan jejak energi spiritual untuk menyegel kesadaran pria di depannya, membuatnya benar-benar tidak dapat mengendalikan tubuhnya seperti Chen Zonglei, Raja Perang Istana Wanlong. Sebelum pria itu mengetahui apa yang terjadi, kesadarannya telah terkunci sepenuhnya, dan tubuhnya berdiri di tempatnya, bahkan kelopak matanya tidak dapat digerakkan. Setelah menyingkirkan orang ini, Ye Chen berencana mengikuti metode yang sama, mengendalikan wanita di dalam, dan kemudian menginterogasinya. Saat ini, karena ada koridor sepanjang hampir 2 meter di dalam pintu kamar, wanita di kamar itu tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Tetapi ketika Ye Chen masuk ke kamar, dia terkejut saat mengetahui bahwa orang yang duduk di samping tempat tidur dan merapikan pakaiannya sebenarnya adalah seorang lelaki tua berusia 50-an atau 60-an. Ketika lelaki tua itu melihat seorang lelaki berpakaian hitam masuk ke dalam kamar, dia tiba-tiba terkejut dan mengulurkan tangan untuk mengambil pistol di samping tempat tidur. Yang tidak disangka Ye Chen adalah lelaki tua itu bergerak sangat cepat, langsung memegang pistol di tangan kanannya. Dia bergerak seperti kelinci dan sama sekali tidak terlihat seperti lelaki tua. Namun, meski kecepatannya sangat cepat, tidak secepat Ye Chen. Ye Chen melihatnya memegang pistol di tangannya. Tangan kanannya tiba-tiba bergetar, dan pedang yang menusuk jiwa langsung ditembakkan. Dengan sekali klik, pistol lelaki tua itu terpotong dari samping. Orang tua itu dikejutkan oleh pistol yang putus. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia hendak menyerang Ye Chen secara langsung. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Chen tiba-tiba muncul di depannya dan meraih lehernya. Orang tua ini bukanlah lampu hemat bahan bakar. Dia tiba-tiba meraih pergelangan tangan Ye Chen dengan kedua tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung sampai mati. Ye Chen tidak bersembunyi sama sekali. Dia hanya mengumpulkan energi spiritualnya di pergelangan tangannya, mencekik lehernya, dan mencibir. Saya pikir pria dari kesempurnaan agung alam Ming di luar adalah yang terkuat di sini. Tapi ternyata tidak. Berharap bahwa kamu masih seorang penguasa surga ketiga dari alam gelap. Ayo, biarkan aku melihat seberapa mampu kamu. Di antara level prajurit, kecuali alam cerah, yang dibagi berdasarkan jumlah meridian yang dibuka, alam gelap, alam transformasi, dan alam Grandmaster, mereka dibagi menjadi 1 hingga 9 surga. Wan Po-jun yang baru saja melangkah ke alam gelap saat ini masih berada di alam gelap paling dasar tingkat pertama. Namun, lelaki tua ini sebenarnya telah mencapai tingkat kegelapan ketiga. Dengan kekuatannya, jika Wan Po-jun ada di depannya hari ini, dia pasti tidak akan mampu menahan 3 gerakan. Dan lelaki tua itu tidak menyangka bahwa Ye Chen begitu kuat. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depannya, jadi dia berjuang dan bertanya, "Kamu, siapa kamu?" Ye Chen tidak menjawabnya. Pertanyaannya, dia hanya mencibir dan berkata dengan sinis, "Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku. Tetapi kamu, di usia yang begitu tua, memiliki selera yang istimewa.
Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba menjadi ngeri, dan dia bertanya dengan gugup, kamu masih sangat muda? Bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku berasal dari alam kegelapan? Apakah Anda juga ahli kegelapan? Ye Chen tersenyum dan berkata, di mata saya bukan ahli di alam gelap. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menggunakan energi spiritual untuk menjelajahi dantiannya, mengerutkan kening dan berkata, kamu sudah masuk ke alam gelap, sebenarnya ada racun. Orang tua itu bertanya kepadanya dengan tercengang, kamu, bagaimana kamu melihatnya? Ye Chen mengerutkan kening lebih erat dan berkata dengan dingin, saya tidak hanya dapat melihat bahwa ada racun di tubuhmu, saya juga dapat melihat bahwa racun di tubuh Anda berbeda dari racun prajurit dan ksatria yang mati itu. Tampaknya racun di tubuh Anda lebih ganas. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menatapnya dan berkata dengan tegas, di sini Anda memiliki kesempatan untuk jujur. Jika Anda tidak dapat memanfaatkannya, maka saya akan menggunakan metode saya. Orang tua itu sedikit tenang, menatap Ye Chen, dan bertanya, jika tebakan saya benar, Anda seharusnya di Eropa Utara. Apakah Bergen membunuh semua penunggang ksatria kita? Ye Chen bertanya dengan penuh minat, apa? Anda sudah menebak bahwa seseorang membunuh semua penunggang ksatria? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bos mengira itu Eropa Utara. Ada rencana di sana dan jebakan telah dipasang sebelumnya. Tapi setelah melihat kekuatanmu dan mendengar kamu menyebutkan prajurit yang mati dan pengawal kavaleri, aku rasa itu pasti ada hubungannya denganmu. Setelah itu, lelaki tua itu menambahkan, saya berada di New York beberapa waktu yang lalu. Kami memiliki lusinan tentara tewas yang menghilang dari dunia. Saya kira itu ada hubungannya dengan Anda, bukan? Ye Chen memandang lelaki tua itu, mengangkat alisnya dan berkata, sepertinya kamu sangat pintar. Orang tua itu mencibir, kamu bahkan tidak bisa menyebutnya pintar. Hanya saja aku selalu ragu tentang dua hal ini. Ketika aku melihatmu hari ini, aku merasakan pencerahan tiba-tiba di hati saya. Kekuatan Anda tidak dapat diprediksi, yang persis konsisten dengan dua hal ini. Berbicara tentang ini, lelaki tua itu bertanya kepada Ye Chen, yang mulia tiba-tiba muncul di sini. Targetnya seharusnya bukan tulang lamaku, tapi tempat yang ingin aku kunjungi, kan? Ye Chen juga mengangguk dengan tenang dan berkata, itu benar. Karena kamu adalah orang pintar, maka kami akan buka jendela atap dan berbicara secara terbuka. Apapun yang saya minta, kamu jawab. Jangan sembunyi apapun. Kalau tidak, aku akan punya 10.000 cara untuk membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Lelaki tua itu menggigit gigi palsu di mulutnya dan berkata dengan tegas, aku mengenalmu. Kekuatanmu jauh lebih unggul dariku, dan itu akan mudah untuk membunuhku. Tetapi jika kamu ingin aku mengatakan yang sebenarnya, kamu harus berjanji bahwa kamu akan mengampuni hidupku. Jika tidak, aku akan menggigit taringku dan bunuh diri sekarang. Ye Chen tersenyum, dia berkata sambil bercanda, gigit taringnya. Untuk potongan, beberapa dari Anda di antara orang mati di New York telah melakukan ini. Tetapi bahkan jika dia menggigit taringnya hingga berkeping-keping, saya masih bisa melindunginya dari kematian. Orang tua itu terkekeh dan berkata, yang mulia, baru saja saya juga mengatakan bahwa racun di tubuhku berbeda dengan mereka. Yang mulia benar, memang berbeda, dan bukan hanya racun di tubuhku yang berbeda, tetapi racun di taringku juga berbeda. Racun di mulutku, sekali jika kamu menggigitnya berkeping-keping, bahkan Daluo Jinxian tidak dapat menyimpannya. Ye Chen bertanya sambil tersenyum, apakah itu benar-benar sekuat itu? Orang tua itu berkata dengan mata menyala-nyala, jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Tetapi jika aku mati, aku tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Ye Chen menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu orang tua, kamu tidak hanya mesum, tetapi juga terlalu percaya diri. Apakah kamu berpikir saya tidak punya cara lain untuk membuat Anda berbicara? Orang tua itu mengira dia sudah mengetahuinya.
Ye Chen berkata dengan sikap putus asa. Sebelum Anda mengambil tindakan, saya ingin mengingatkan Anda bahwa saya adalah satu-satunya utusan khusus dalam hal ini. Kapal, jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang situasi di Siprus dan Turki, saya satu-satunya, saya bisa menjawabnya untuk Anda. Pada titik ini, dia terkekeh dan berkata dengan arogan, jika saya mati, cabang kapal organisasi di Turki akan segera memutuskan semua hubungan dengan tambang tembaga Siprus dan memulai penghancuran diri tambang tembaga tersebut. Dalam hal ini, semua orang di seluruh tambang tembaga Siprus akan mati tanpa penguburan. Pada saat itu, petunjuk yang telah Anda lacak dengan susah payah akan benar-benar rusak. Ye Chen mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar pandai berpura-pura. Lelaki tua itu mencibir, semua yang kukatakan itu benar. Jika kamu tidak percaya, coba bunuh aku. Oke, ayo kita coba. Setelah Ye Chen selesai berbicara, dia mencibir, dan seberkas energi spiritual menembus otak lelaki tua itu dari tangannya. Kemudian, dia berkata dengan nada memerintah, mulai sekarang, misimu adalah menuruti kata-kataku tanpa syarat, lakukan kamu mengerti. Ekspresi lelaki tua itu menjadi kusam untuk sesaat, dan matanya sedikit cekung. Tetapi nadanya menjadi sangat tegas. Dia menatap Ye Chen dan berkata kata demi kata, saya mengerti. Ketika lelaki tua itu diberi petunjuk psikologis oleh Ye Chen langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, siapa nama belakang Anda, dan apa status Anda dalam organisasi? Orang tua itu berkata dengan rendah hati, bangun karir di bagian bawah, dan menjadi panglima tentara kanan. Sebagai utusan khusus di pemerintahan, Yujun Dudufu, Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, organisasi macam apa Yujun Dudufu ini? Duan Liye menjawab dengan hormat, Tuan Inggris mengikuti sistem dinasti Ming dan mendirikan 5 kantor gubernur militer. Masing-masing adalah kantor gubernur militer pusat, kantor gubernur militer kiri, kantor gubernur militer kanan, kantor mantan gubernur militer, dan kantor gubernur militer belakang. Kantor, setelah ratusan tahun berkembang, setiap kantor gubernur militer kini memiliki organisasi yang bertanggung jawab masing-masing mengenai urusan khusus di Asia. Menurut kebiasaan tradisional Tiongkok duduk dari utara ke selatan, Asia di tengah, Eropa di kanan, Amerika di sebelah kiri, dan Oseania di depan. Meskipun Afrika juga di sebelah kiri, itu tidak memiliki arti strategis, jadi terdaftar di belakang. Ye Chen ngeri ketika mendengar ini. Dia sudah lama saya berharap organisasi misterius ini akan menjadi raksasa yang kuat, tetapi setelah mendengarkan perkenalan Duan Liye, dia menyadari bahwa kekuatan organisasi ini telah menjadi sangat kuat, mencapai cakupan global. Cakupan global adalah kemampuan yang tidak dimiliki oleh semua chaebol terkemuka. Keluarga Rothschild telah bercocok tanam selama bertahun-tahun dan baru meletakkan fondasi yang kokoh di Eropa dan Amerika Utara. Sedangkan untuk benua lain, mereka hanya memiliki penetrasi modal paling banyak, dan sulit untuk memperluas pengaruh mereka yang sebenarnya ke benua lain. Belum lagi keluarga kerajaan Saudi, kekuasaan mereka pada dasarnya terkonsentrasi di Timur Tengah bahkan tidak bisa mempengaruhi Asia Timur. Anjia, peringkat ketiga, memiliki lingkup pengaruh yang relatif lebih kecil, hampir semuanya terkonsentrasi di Amerika Serikat. Memikirkan hal ini, dia memandang Duan Liye dan menanyakan pertanyaan yang sudah lama ada di benaknya. Apa nama organisasi Anda? Duan Liye berkata, nama organisasinya adalah Po King Hui. Po King Hui, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah ini mirip dengan apa yang dikatakan Tian Di Hui dalam novel seni bela diri tentang melawan dinasti Qing dan memulihkan dinasti Ming? Ya, Duan Liye mengangguk dan berkata, tetapi sejarah pelanggaran King Hui lebih penting daripada Tian Di Hui. Lebih dari 10 tahun sebelumnya, Po King Hui didirikan pada tahun 1644 ketika tentara Qing memasuki bea cukai. Tian Di Hui yang sebenarnya baru didirikan sekitar tahun 1660 oleh Chen Yonghua, seorang jenderal dinasti Ming, di bawah instruksi Zheng Chenggong,
Chen Yonghua ini kemudian menjadi karakter prototipe Chen Jinan dalam novel seni bela diri, Ye Chen. Bertanya dengan rasa ingin tahu, karena Po Qinghui lebih awal dari Tian Dihui, mengapa harus saya belum pernah mendengar nama ini? Duan Liye menjelaskan, itu karena Po Qinghui lebih awal dari Tian Dihui. Dalam 20 tahun pertama sejak didirikan, Qinghui hanyalah sebuah organisasi non-pemerintah yang tidak mencolok, dan tentara Qing sangat kuat dalam hal ini. Saat itu, sampai jatuhnya Nanming, Po Qinghui tidak berkembang dan berkembang. Sebaliknya, beberapa kali berada di ambang kehancuran, di Nanming setelah dihancurkan oleh dinasti Qing. Anggota masyarakat Po Qing melarikan diri jalan ke Asia Tenggara untuk berkembang secara rahasia. Butuh 400 tahun pembangunan untuk mencapai skala saat ini. Sejak masyarakat Po Qing pergi ke Nanyang, mereka tidak pernah mengibarkan panji untuk melawan dinasti Qing dan memulihkan dinasti Ming. Berbicara, Duan Liye menambahkan, dikatakan bahwa bahkan para master Inggris sebelumnya merasa bahwa nama Po Qinghui memang tidak pantas untuk namanya, sehingga kemudian bahkan para master Inggris sebelumnya sendiri jarang menyebut nama ini. Po Qinghui hari ini ya, hanya beberapa yang relatif personel inti mengetahui sejarah ini. Ye Chen mengetahui dari tahun 547 bahwa organisasi ini memiliki sejarah setidaknya 2 hingga 300 tahun. Sekarang dia tahu bahwa organisasi ini telah didirikan selama lebih dari 400 tahun. Dia tidak terlalu terkejut, jadi dia bertanya, apakah kantor gubernur tentara kanan Anda berlokasi di Turki? Tidak, Duan Liye menggelengkan kepalanya dan berkata, demi keselamatan, kantor gubernur tentara kanan bergilir di antara negara-negara Eropa, berpindah negara setiap 3 tahun. Dan kantor gubernur saat ini telah dirotasi ke Italia. Ye Chen bertanya lagi, apakah Anda tahu di mana tepatnya lokasinya di Italia? Saya tidak tahu, Duan Liye menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya utusan khusus kantor gubernur tentara kanan di Turki, tetapi sejak saya meninggalkan Kamhuben, saya telah bersiaga di Turki selama bertahun-tahun. Ye Chen bertanya kepadanya, apa itu Kamhuben? Duan Liye menjelaskan, Huben Kam, ini adalah tempat di dalam organisasi yang berspesialisasi dalam budidaya prajurit tingkat tinggi. Hanya prajurit dengan 8 meridian terbuka yang akan memiliki kesempatan untuk memasuki Kamhuben untuk studi lebih lanjut. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, beri aku masuk pengenalan mendalam tentang Kamhuben. Kata Duan Liye, Kamhuben menilai setiap orang berdasarkan kekuatan dan kualifikasinya. Ada 4 level, A, B, C, dan D. Jika Anda dinilai D, Anda dapat tetap di Kamhuben selama 10 tahun, dan Anda harus meninggalkan Kamhuben setelah 10 tahun. Jika Anda menerima janji lain, jika Anda dapat mencapai level C, Anda dapat tinggal di Kamhuben selama 20 tahun. Jika Anda dapat mencapai level B, Anda dapat tinggal di Kamhuben selama 30 tahun. Jika Anda dapat mencapai level A, Anda dapat tinggal di Kamhuben selama 40 tahun atau bahkan lebih. Untuk waktu yang lama, saya diklasifikasikan sebagai kelas A atau C dan tinggal di Kamhuben selama 20 penuh tahun. Ye Chen bertanya, apa manfaat bergabung dengan Huben Camp bagi Anda? Duan Liye menjelaskan, ada banyak keuntungan bergabung dengan Huben Camp. Pertama, jika Anda bergabung dengan Huben Camp, Anda akan dianggap sebagai anggota inti organisasi, dengan status kelas menengah ke atas. Kedua, setelah bergabung dengan Huben Perkemahan, Anda akan memiliki ahli alam transformasi sebagai instruktur untuk mengajari Anda secara pribadi. Meskipun beberapa orang telah membuka ke-8 meridiannya, mereka tidak akan pernah mencapai kesempurnaan alam terang, apalagi alam gelap. Namun, selama mereka bergabung dengan Kamhuben, meskipun mereka hanya dinilai sebagai kelas C, mereka bisa masih mencapai level 10. Saya mencapai terobosan dalam waktu 1 tahun dan menjadi Master Alam Kegelapan tingkat pertama. Saya tinggal di Kamhuben selama 20 tahun dan menerobos dari prajurit bintang 8 ke tingkat ketiga. Alam Kegelapan, ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani saya bayangkan sebelumnya. Seorang pejuang seperti saya,
Alasan mengapa saya bersedia bergabung dengan organisasi adalah karena kesempatan seperti itu. Ye Chen tidak menyangka bahwa sebenarnya ada ahli transformasi dalam organisasi ini. Sejauh ini, dia tidak tahu seberapa kuat ahli transformasi itu. Karena terkejut, dia bertanya lagi kepada Duan Lie, dengarkan apa yang kamu katakan. Apakah kamu baru setengah jalan bergabung dengan perkumpulan Poking? Iya. Duan Lie berkata, saya awalnya hanyalah murid dari sebuah sekte kecil, dan saya dianggap sangat berbakat di sekte saya. Lebih dari 30 tahun yang lalu, guru saya menyinggung seorang guru dari masyarakat Poking. Guru tersebut membunuh gurunya dan bertanya dia untuk menghukumnya, memenggal kepala tuanku dan sekelompok saudara laki-laki. Dan karena bakatku yang bagus, aku segera menyerah. Jadi aku dihargai oleh pihak lain. Jadi pihak lain dengan mudah merekrutku ke klub Poking. Ye Chen menambahkan pertanyaan, lalu ada apa dengan racun di tubuhmu? Duan Lie berkata, siapapun yang ingin bergabung dengan King Hui harus secara sukarela meminum racun. Ketika saya pertama kali bergabung, saya meminum racun yang sama dengan tentara yang mati dan penjaga ksatria. Saya harus meminum penawarnya seminggu sekali. Tetapi di Huben setelah tinggal di Kam selama 20 tahun, ketika saya meninggalkan Kam Huben, organisasi memberi saya racun baru. Racun ini lebih beracun. Tetapi waktu serangan juga diperpanjang menjadi 6 bulan sekali, yang relatif lebih bebas. Ye Chen mengangguk dan bertanya, seperti yang Anda katakan, Kam Huben adalah basis pelatihan untuk prajurit tingkat tinggi. Duan Lie berkata, iya, itu benar. Ye Chen bertanya dengan dingin, di mana Kam Huben? Bersambung.